Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membahas beberapa rekomendasi HP SoC Gaming Snapdragon seri 800 dengan harga 5 jutaan di akhir tahun ini sudah bisa dimiliki. Sebelum melanjutkan pembahasan videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalain juga loncengnya. Di urutan pertama, ada Realme GT Neo 3T. Ponsel ini sudah mendukung jaringan 5G dan memiliki RAM dan kapasitas penyimpanan, yaitu RAM 8GB, sedangkan memori internal 128GB. Bagian layar, Realme GT Neo 3T menggunakan layar AMOLED 6,62 inci dengan refresh rate 120Hz. Bagian dapur pacu, chipset yang digunakan yaitu Qualcomm Snapdragon 875G, 7 nanometer, dengan skor ANTUTU mencapai 700 ribuan poin. Grafik yang didapatkan di PUBG Mobile, yakni Smooth Extreme sampai HDR Extreme dan Unlock Ultra HUD. Lanjut bagian baterai dan pengisian daya, ponsel ini menggunakan baterai sebesar 5000 mAh dengan pengisian cepat 80 Watt. Lanjut bagian kamera bagian belakang sebesar 64 megapiksel, sedangkan kamera bagian depan sebesar 16 megapiksel. Selanjutnya ponsel ini sensor sidik jari di dalam layar, serta AI Face Unlock dan sudah punya fitur NFC. Bagian harga, Realme GT Neo 3T RAM 8GB ROM 128GB, seharga 5.299.000. Situs pembelian resmi ada di deskripsi ya. Ponsel di urutan kedua, ada Xiaomi 11T Pro. Ponsel ini sudah mendukung jaringan 5G dan memiliki dua varian, yaitu RAM 8GB per 256GB dan 12GB per 256GB. Bagian layar, Xiaomi 11T menggunakan layar AMOLED display 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz. Bagian dapur pacu, chipset yang digunakan yaitu Qualcomm Snapdragon 888 5G, 5 nanometer, dengan skor ANTUTU mencapai 759.000 poin, yang sudah punya sistem pendinginan teknologi liquid cool. Grafik yang didapatkan di PUBG Mobile, yakni Smooth Extreme sampai HDR Extreme dan Unlock Ultra HD. Lanjut bagian baterai dan pengisian daya, ponsel ini menggunakan baterai sebesar 5000 mAh dengan pengisian cepat 120 Watt, dapat mengisi daya dalam 17 menit hingga 100%. Lanjut bagian kamera bagian belakang sebesar 108 megapiksel, sedangkan kamera bagian depan sebesar 16 megapiksel. Selanjutnya ponsel ini sensor sidik jari di bagian samping, serta AI Face Unlock dan sudah punya fitur NFC. Bagian harga, Xiaomi 11T Pro RAM 8GB ROM 256GB, seharga 5.999.000, sedangkan RAM 12GB per 256GB, seharga 6.499.000. Situs pembelian resmi ada di kolom deskripsi video ya. Di urutan ketiga, ada Poco F3 5G. Ponsel ini sudah mendukung jaringan 5G dan memiliki dua varian RAM dan kapasitas penyimpanan, yaitu RAM 6GB dan 8GB, sedangkan kapasitas penyimpanan 128GB dan 256GB. Bagian layar, Poco F3 5G menggunakan layar Dynamic AMOLED display 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz. Bagian dapur pacu, chipset yang digunakan yaitu Qualcomm Snapdragon 875G, 7 nanometer, dengan skor ANTUTU mencapai 697.216 poin. Grafik yang didapatkan di PUBG Mobile, yakni Smooth Extreme sampai HDR Extreme dan Unlock Ultra HD. Bagian baterai dan pengisian daya, ponsel ini menggunakan baterai sebesar 4520 mAh dengan pengisian cepat 33 Watt. Lanjut bagian kamera bagian belakang sebesar 48 megapiksel, sedangkan kamera bagian depan sebesar 20 megapiksel. Selanjutnya ponsel ini sensor sidik jari di bagian samping, serta AI Face Unlock dan sudah punya fitur NFC. Bagian harga, Poco F3 5G RAM 6GB per 128GB, seharga 4.899.000, sedangkan RAM 8GB per 256GB, seharga 5.499.000. Situs pembelian resmi ada di kolom deskripsi video ya. Di urutan keempat, ada Poco F4 5G. Ponsel ini sudah mendukung jaringan 5G dan memiliki dua varian RAM dan kapasitas penyimpanan, yaitu RAM 6GB dan 8GB, sedangkan memori internal 128GB dan 256GB.
Bagian layar, Poco F45G menggunakan layar AMOLED display 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz. Bagian dapur pacu, chipset yang digunakan yaitu Qualcomm Snapdragon 875G, 7 nanometer, dengan skor AnTuTu mencapai 698.586 poin. Grafik yang didapatkan di PUBG Mobile, yakni Smooth Extreme sampai HDR Extreme dan Unlock Ultra HD. Bagian baterai dan pengisian daya, ponsel ini menggunakan baterai sebesar 4500 mAh dengan pengisian cepat 67 Watt. Lanjut bagian kamera, kamera bagian belakang sebesar 64 megapiksel, sedangkan kamera bagian depan sebesar 20 megapiksel. Selanjutnya ponsel ini sensor sidik jari di bagian samping, serta AI Face Unlock dan sudah punya fitur NFC. Bagian harga, Poco F4 RAM 6GB per 128GB seharga Rp5.199.000, sedangkan RAM 8GB per 256GB seharga Rp5.699.000. Situs pembelian resmi ada di kolom deskripsi video ya. Di urutan terakhir, ada Mi 10T dan Mi 10T Pro. Ponsel kedua ini sudah mendukung jaringan 5G, dan Mi 10T memiliki kapasitas penyimpanan, yaitu sebesar RAM 8 per 128GB saja. Sedangkan Mi 10T Pro memiliki dua varian kapasitas penyimpanan, yaitu RAM 8 per 128GB dan RAM 8 per 256GB. Bagian layar, Xiaomi Mi 10T dan Mi 10T Pro sama-sama menggunakan layar IPS LCD display 6,67 inci, dengan refresh rate 144 Hz, juga sudah memiliki perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5, melapisi depan dan belakang, serta lensa kamera. Bagian dapur pacu, chipset yang digunakan ponsel ini sama, yaitu chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G, 7 nanometer, dengan skor AnTuTu mencapai 594.421 poin. Grafik yang didapatkan di PUBG Mobile untuk Xiaomi Mi 10T, yakni Smooth 90 FPS sampai HDR Extreme. Sedangkan grafik yang didapatkan di PUBG Mobile untuk Xiaomi Mi 10T Pro, yakni Smooth Extreme sampai HDR Extreme dan Unlock Ultra HD. Bagian baterai dan pengisian daya, ponsel kedua ini menggunakan baterai sebesar 5000 mAh dengan pengisian cepat 33 Watt. Bagian kamera, kamera bagian belakang Mi 10T sebesar 64 megapiksel, sedangkan kamera bagian belakang Mi 10T Pro sebesar 108 megapiksel. Untuk bagian kamera selfie, kedua ponsel ini sama-sama memberikan resolusi kamera depan sebesar 20 megapiksel. Selanjutnya ponsel ini sensor sidik jari di bagian samping, serta AI Face Unlock dan sudah punya fitur NFC. Bagian harga, Mi 10T RAM, 8 per 128GB, seharga Rp5.999.000. Sedangkan Mi 10T Pro RAM, 8 per 128GB, seharga Rp5.999.000. Untuk Mi 10T Pro varian RAM 8 per 256GB seharga Rp6.999.000. Nah, itulah daftar ponsel gaming yang sudah nyaman untuk memainkan game-game kelas atas saat ini, seperti Genshin Impact, Apex Legends Mobile dan juga PUBG Mobile, serta lainnya. Semoga dapat menjadi referensi kamu ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa di video berikutnya ya.